Empat Berewo dari Goa Sanggreng. Bagian 2. Kerut-kerut pada kening Jarod Karsa mengendur sedikit. Dicobanya menunjukkan mimik mengejek. Hanya pukulan kelabang hijau, apakah perlu ditakutkan? Kata orang tua bungkuk itu. Diam-diam Mahesa Birawa menjadi kaget melihat bahwa lawan mengetahui ilmu pukulan yang hendak dilepaskannya. Cepat dia membentak. Kalau sudah tahu, mengapa tidak segera berlutut, anjing tua? Hanya monyet edan yang akan berlutut di hadapanmu, Mahesa Birawa. Terimalah ini. Dan tangan Jarod Karsa mendahului melepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Setengah tombak lagi angin pukulan yang menghembuskan maut itu melanda tubuh dan kepala Mahesa Birawa, maka kelihatanlah laki-laki ini meninjukan tangan kanannya ke muka. Setiup angin laksana topan prahara, dan mengeluarkan sinar hijau melesat ke muka. Angin pukulan Jarod Karsa terdorong dan balik menyerang orang tua itu sendiri. Jarod Karsa melompat ke samping, tapi tak keburu. Sinar hijau pukulan kelabang hijau telah melanda pinggangnya. Suci menjerit dan menutup mukanya dengan kedua tangan. Orang tua itu berteriak setinggi langit. Tubuhnya terguling di tanah. Kulitnya kelihatan hijau. Dia mengerang dan menggelepar-gelepar seketika. Kemudian napasnya lepas, maka tubuhnya melingkar tanpa nyawa. Manusia biadab, bentak Ranaweleng. Orangku tiada permusuhan dengan kau. Mengapa kau bunuh dia? Mahesa Birawa atau Suranyali tertawa mengekeh. Sebentar lagi kau juga akan mampus, Ranaweleng. Tapi aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau angkat kaki dari sini. Kalau kau masih keras kepala, ketahuilah bahwa ajal sudah di depan mata. Dan Mahesa Birawa tertawa lagi macam tadi. Hari ini aku mengadu nyawa dengan kau, manusia iblis, teriak Ranaweleng. Maka menerjanglah kepala kampung Jatiwalu itu. Jilid 4. Manusia keparat yang tidak tahu diri, hari ini terimalah mampus di tanganku, bentak Mahesa Birawa seraya angkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras. Ranaweleng terpelanting ke belakang, sedang Mahesa Birawa hanya terjajar beberapa langkah saja. Lengan Ranaweleng yang beradu dengan lengan Mahesa Birawa kelihatan kemerahan dan perih. Laki-laki ini menggigit bibirnya menahan sakit. Dia maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu, dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Ranaweleng tidak lebih dikdaya dari Jarod Karsa. Sementara itu, di langkan rumah terdengar jeritan-jeritan suci pada kedua orang yang berkelahi itu. Suranyali, Kakang Rana, hentikanlah perkelahian ini, hentikanlah. Suci tidak pernah tahu kalau Suranyali telah berganti nama menjadi Mahesa Birawa. Dan dia berteriak lagi, kalian berdua tidak mempunyai permusuhan, mengapa mesti berkelahi? Suci, masuklah ke dalam, sahut Ranaweleng kepada istrinya. Saat itu, dia harus jungkir balik di udara mengelakkan pukulan lawannya. Di pihak Mahesa Birawa, sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan, teriakan-teriakan Suci tadi mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Ranaweleng. Dalam sekejap saja, kedua orang itu telah bertempur 8 jurus dan kelihatanlah dengan nyata betapa Ranaweleng terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan tangan kosong lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu mengentengi tubuh, Ranaweleng berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja, tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang, bergerak cepat sekali. Dan pada jurus ke-10, satu hantaman sikut kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Ranaweleng. Ranaweleng merintih tertahan, mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu, sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah, dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama, dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. Hahaha, tertawa Mahesa Birawa. Sebentar lagi, Ranaweleng, sebentar lagi ajalmu akan sampai. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum mampus. Mulut Ranaweleng komat-kamit, rahang-rahangnya menggembung, kedua tangannya terpentang ke muka. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak, Mahesa Birawa berdiri laksana tugu. Kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah. Tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian tubuh untuk menghadapi serangan lawan. Tiba-tiba, jeritan sedahsyat angin puting beliung keluar dari mulut Ranaweleng. Kedua tangannya bergerak susul-menyusul, dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa. Yang diserang membentak dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara. Begitu angin panas menggebubu di bawah kakinya, membakar hangus pohon-pohon di belakangnya,
maka Mahesa Birawa segera menukik ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilakukan oleh Ranaweleng membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu, sehingga pada saat lawannya menukik dari atas, dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya, Ranaweleng harus menerima hantaman lawan. Kali ini, badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung dia sempat menggulingkan diri, kalau tidak pastilah tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah bawah perutnya menamatkan riwayatnya. Begitu bangun, karena tahu bahwa dia tak akan sanggup menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka Ranaweleng segera cabut keris eluk 7 dari balik pinggangnya. Tapi betapa terkejutnya Ranaweleng ketika melihat ke muka. Mahesa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang. Tangan kiri lurus-lurus ke muka, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di belakang kepala, dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerit keras, "Sura! Jangan! Hentikan perkelahian ini!" Sura Nyali alias Mahesa Birawa sunggingkan senyum berbau maut. "Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus, Ranaweleng," katanya mengejek. Hati Ranaweleng tergetar hebat. Keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jarod Karsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa ksatria, tiada ada dalam kamus hidup Ranaweleng. Lebih baik mati berkalang tanah, daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula, dia sudah tahu benar bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu, Ranaweleng ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Ranaweleng menerjang ke muka. Namun, tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit, tubuh Ranaweleng mencelat, mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya, bahkan sampai-sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya, menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi, lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat meloncat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejap, racun yang menyerap di tubuh Ranaweleng akan mengalir ke tubuh Suci dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku, manusia terkutuk. Biadab, pekik Suci. Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu, kau akan keracunan, Suci. Aku tidak takut, aku juga ingin mati, kau masih terlalu muda untuk mati. Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci, sehingga perempuan itu menjadi kejang kaku kini. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya. Bakar rumah keparat itu. Kalingundil dan Krocoweti serta Majineng segera laksanakan perintah itu. Dalam sekejap mata, maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dari rumah itu sudah musnah dimakan api, maka bersama anak buahnya, segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. Bayi itu, teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. Oroknya Raden Rana. Aduh, kasihan, kalau tidak lekas ditolong, pasti mati. Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak. Mana mereka berani menghambur menyelamatkan bayi itu. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau. Sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, pada saat orang banyak sudah tak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan itu orok, maka pada saat itu pula, entah dari mana datangnya, kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman, lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak, sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut, ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit.
Jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan juga tak satu orang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang, begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaian yang hitam saja yang bisa dilihat mata orang banyak saat itu. Dan hanya beberapa detik saja sesudah sosok tubuh itu lenyap, maka rumah Ranaweleng yang terbakar itu runtuh ambruk, dan lidah api mengelombang tinggi ke udara. Siapapun adanya sosok tubuh itu, entah dia manusia atau bukan, entah laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti, dan semua orang yang ada di situ tahu, bahwa sosok tubuh itu telah menyelamatkan bayi Ranaweleng dan melarikannya ke arah timur. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur, dan secara tak sengaja memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu, tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi, "Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang." Tiada tertera nama dari siapa yang menulis tulisan pada dinding itu. Tulisan itu dibuat dengan sangat cepat. Dan Mahesa Birawa tahu, kalau bukan manusia yang mempunyai tenaga dalam luar biasa dahsyatnya, pastilah tak akan sanggup membuat tulisan semacam itu pada dinding kayu jati yang keras, karena tulisan itu dibuat dengan mempergunakan ujung jari. Jilid 5 adalah hampir tak dapat dipercaya, bila di puncak gunung gede yang semestinya sepi tiada bermanusia, pada siang hari yang panas terik itu terdengar suara lengkingan tawa manusia. Sekali-sekali lengkingan itu hilang, berganti dengan suara yang membentak yang kadang-kadang dibarengi oleh suara gelak membahak lain. Jelas bahwa ada dua manusia di puncak gunung gede saat itu, dan keduanya kelihatan tengah bertempur dengan segala kehebatan yang ada. Bertempur sambil tertawa-tawa. Siapakah mereka ini? Yang berbadan tinggi langsing dan mengenakan pakaian serta kain hitam adalah seorang nenek-nenek berkulit sangat hitam berkerinyut. Kulit yang hitam berkerinyut ini tak lebih hanya merupakan kulit tipis pembalut tulang saja. Mukanya cekung, dan kecekungan ini merambas ke matanya, sehingga matanya ini kelihatan demikian menyeramkan. Berlainan dengan kulit serta pakaiannya yang serba hitam itu, maka rambut di kepalanya serta alis matanya berwarna sangat putih. Dan rambut yang putih itu tumbuh sangat jarang di atas batok kepalanya yang hampir membotak licin berkilat. Namun lucunya, pada kepala yang berambut jarang ini, nenek-nenek itu memakai 5 tusuk kundai. Dan anehnya, kelima tusuk itu tidaklah tersisip di sela-sela rambut yang putih, karena memang tidak mungkin untuk menyisip di rambut yang jarang itu. Kelima tusuk kundai itu menancap langsung ke kulit kepala nenek-nenek itu. Siapakah nenek-nenek ini? Dialah yang bernama Eyang Sinto Gendeng, seorang perempuan sakti yang telah mengundurkan diri sejak 20 tahun yang lalu dari dunia persilatan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan itu, 10 tahun terakhir Sinto Gendeng telah merajai dunia persilatan di daerah barat Jawa bahkan sampai-sampai ke Jawa Tengah. Selama itu pula, dia telah menyapu dan membasmi habis segala manusia jahat. Terhadap manusia-manusia jahat, hanya ada satu kesimpulan bagi Sinto Gendeng untuk dilakukan, yaitu membunuhnya. Tidak heran kalau namanya menjadi harum. Nama asli dari perempuan ini adalah Sinto Weni. Namun karena sikap dan tingkah lakunya yang lucu serta aneh-aneh, bahkan seringkali seperti orang yang kurang ingatan, maka lambat laun dunia persilatan menganugerahkan nama baru padanya, yaitu Sinto Gendeng. Atau Sinto Gila, siapa pula orang kedua yang berada di puncak gunung gede itu dan yang saat itu bertempur menghadapi Sinto Gendeng? Dia seorang pemuda belia remaja yang baru memasuki usia 17 tahun. Tubuhnya tegap, tampangnya gagah, dan kulitnya bersih kuning, hampir seperti kulit perempuan. Rambutnya gondrong sebahu dan agak acak-acakan, sehingga tampangnya yang keren itu seperti paras kanak-kanak. Sebenarnya, kedua orang itu sama sekali bukan tengah bertempur, karena pemuda 17 tahun tersebut adalah murid Eyang Sinto Gendeng sendiri. Bagaimana sikap tingkah laku gurunya, demikian pula sikap sang murid. Tertawa-tawa dan menjerit-jerit serta cengar-cengir. Meski keduanya tengah melatih ilmu kepandaian, namun setiap jurus-jurus serta serangan-serangan yang mereka lancarkan adalah benar-benar serangan yang berbahaya, sehingga bila tidak hati-hati, dapat mencelakai diri. Debu dan pasir beterbangan. Daun-daun pohon berguguran, semak belukar tersapu kian kemari oleh angin pukulan dan gerakan tubuh kedua orang itu yang laksana bayang-bayang. Di tangan kanan Sinto Gendeng ada sebatang ranting kering, sedang muridnya memegang sebilah keris bereluk 7. Ayo Wiro, serang aku dengan jurus, orang gila mengebut lalat. Serang cepat, kalau tidak, aku kentuti kau punya muka.
Wiro Saksana sang murid tertawa membahak dan menggaruk-garuk kepalanya, sehingga rambutnya yang gondrong semakin aut-autan. Tiba-tiba suara tawa membahak itu menjadi keras dan menggetarkan tanah, menggugurkan daun-daun pepohonan. Ciaat! Bentakan setinggi jagat keluar dari mulut Wiro Saksana. Tubuhnya lenyap. Keris yang di tangan kanannya menyapu kian kemari dalam kecepatan yang sukar ditangkap oleh mata. Inilah yang disebut jurus orang gila mengebut lalat. Dan memang gerakan menyapu-nyapu dengan keris itu, meskipun luar biasa cepatnya, namun kelihatan seperti tak teratur, tak menentu. Tubuh Wiro Saksana doyong sana, doyong sini. Namun serangan itu telah mengurung si nenek sakti Eyang Sinto Gendeng. Tapi si perempuan tua masih juga mengikik-ngikik. Masih juga petatang petiting sambil memainkan ranting kering yang di tangannya. Jika saja yang dihadapi oleh Wiro Saksana saat itu bukannya gurunya sendiri, bukan seorang sakti macam Sinto Gendeng, tapi seorang lain, pastilah tubuhnya akan terkutung-kutung atau sekurang-kurangnya terbabat, tercincang oleh mata keris yang menyapu-nyapu laksana badai itu. Sinto Gendeng mengikik. Geblek kau, Wiro, masih kurang cepat, kata Sinto Gendeng. Sang murid memaki dalam hati. Kau memaki ya, hardik Sinto Gendeng. Lihat ranting, teriak perempuan tua itu. Tubuh Sinto Gendeng berkelebat. Tangan kanannya yang memegang ranting bergerak. Awas ketek kananmu, Wiro, ketek sama dengan ketiak. Meskipun sudah diperingatkan, meskipun sudah mengelak dengan kecepatan yang luar biasa, namun tetap saja ujung ranting itu lebih cepat datangnya ke ketiak kanan Wiro Saksana. Briet, baju putih Wiro Saksana robek besar di bagian ketiak sebelah kanan. Buset, untung cuma ketekku, seru pemuda itu. Dengan kertakan geraham, dia menerjang ke muka. Eyang, katanya, terima jurus, kunyuk melempar buah, ini, kunyuk sama dengan monyet. Ah, hanya jurus geblek begitu, siapa yang takut, menyahuti sang guru. Wiro Saksana menunjukkan tangan kanannya ke muka. Pada saat tangannya terpentang lurus, maka jari-jari tangannya membuka, dan setiup gumpalan angin keras laksana batu besar melesat ke arah tenggorokan Eyang Sinto Gendeng. Nenek-nenek itu tertawa cekikikan. Dia meludah, meski cuma ludah dan disemburkan secara acuh tak acuh, tapi karena diisi dengan tenaga dalam, ludah itu berbahaya sekali bagi pembuluh-pembuluh kulit dan mata. Wiro Saksana berkelit ke samping. Sambil berkelit, dilambaikannya tangan kirinya untuk menambah perbawa dorongan pukulan tangan kosongnya tadi, yaitu kunyuk melempar buah, yang agak menyendat sedikit akibat dipapaki oleh semburan ludah Sinto Gendeng. Melihat serangan lawan masih terus mengganas ke batang tenggorokannya, kembali Sinto Gendeng tertawa. Memang manusia satu ini aneh sekali sifatnya. Bahkan setiap jurus-jurus ilmu yang diciptakannya diberinya dengan nama-nama aneh dan lucu. Tak salah kalau banyak orang-orang dalam dunia persilatan menukar namanya menjadi Sinto Gendeng. Suara tertawa nenek-nenek itu lenyap, berganti dengan satu lengkingan nyaring yang menusuk gendang-gendang telinga. Tubuhnya kelihatan jungkir balik dan melesat seperti terbang ke sebuah cabang pohon jambu klutuk. Sekaligus, Sinto Gendeng telah mengelakkan gumpalan angin keras, kunyuk melempar buah. Angin keras ini menghajar batang pohon di seberang sana, dan batang pohon itu patah lalu tumbang ke tanah. Terdengar lagi suara tawa mengikik. Gemas sekali Wiro Saksana memandang ke atas. Dilihatnya gurunya duduk enak-enakan di cabang pohon jambu klutuk sambil menggerogoti buah jambu itu. Gendeng betul, gerutu Wiro kesal karena serangannya hanya mengenai pohon. Memang namaku Sinto Gendeng, kata sang guru pula. Kemudian tanyanya, kau mau jambu, Wiro? Dan sebelum Wiro Saksana sempat menyahuti, maka gurunya telah menyemburkan biji-biji jambu klutuk itu ke arahnya. 21 butir biji jambu klutuk menyerang hampir ke seluruh jalan darah di tubuh Wiro Saksana. Ah, cuma bijinya siapa yang sudi, jawab Wiro Saksana. Dia menghembus ke udara dan melambai-lambaikan kedua tangannya. 21 butir biji jambu klutuk itu berguguran ke tanah, bahkan 7 butir diantaranya berbalik menyerang Sinto Gendeng. Tapi dengan goyangkan sedikit saja kaki kanannya, maka nenek-nenek sakti itu membuat ketujuh biji jambu klutuk itu bermentalan. Kalau tak sudi biji jambu, terimalah ranting kering ini, kata Sinto Gendeng. Dan ranting kering yang di tangan kirinya dilemparkannya ke bawah, mendesing laksana anak panah mengarah batok kepala muridnya. Memang Sinto Gendeng benar-benar seorang perempuan tua yang aneh. Dalam melatih muridnya, setiap serangan yang dilancarkannya benar-benar merupakan serangan yang mematikan, atau sekurang-kurangnya bisa menimbulkan celaka hebat bila sang murid tidak berhati-hati.
Setiap jurus ilmu silat yang diciptakannya pun aneh-aneh namanya. Melihat serangan ranting kering ini, Wiroganda tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanan yang memegang keris, maka ranting kering itu belah dua tepat di pertengahannya dan jatuh ke tanah. Sebaiknya turun saja dari pohon, Eyang, kata Wiro Saksana. Kalau tidak, kenapa? Memotong Eyang Sinto Gendeng. Sambut keris ini, Eyang. Sambut dengan jidatmu biar konyol. Abis berkata begitu, Wiro Saksana tertawa mengakak dan melemparkan keris Luk 7 yang di tangan kanannya. Senjata itu melesat hampir tidak kelihatan karena cepatnya. Namun 4 detik kemudian, terdengarlah suara cekikikan Eyang Sinto Gendeng. Dan ketika Wiro mendongak ke atas, dilihatnya keris yang dilemparkannya tadi berada dalam jepitan telunjuk dan jari tengah kanan gurunya. Wiro Saksana menggerendang. Tiba-tiba, ini balasan kehormatan untuk keris bututmu, Wiro. Sinto Gendeng cabut 2 tusuk kundainya dari batok kepalanya yang berambut putih dan jarang itu. Dibarengi dengan angin lemparan yang bukan olah-olah dahsyatnya, maka menyambarlah 2 tusuk kundai itu ke arah Wiro Saksana. Yang satu menyerang kepala, yang lain menyerang perut. Wiro Saksana yang tahu kehebatan tusuk kundai itu tak mau memapaki senjata tersebut dengan mengandalkan lambaian tangan yang mengandung tenaga dalam. Didahului dengan bentakan nyaring, maka pemuda ini menjejak bumi dan melintangkan badannya ke udara. Tusuk-tusuk kundai itu lewat di kiri kanannya, terus amblas ke dalam tanah. Eyang Sinto Gendeng tertawa gelak-gelak. Bagus, kau tidak menangkis seranganku dengan hantaman tenaga dalam. Tak satu tenaga dalam yang bagaimana hebatnya pun yang sanggup memapaki tusuk kundai itu, Wiro. Aku haus. Ambilkan air buatku, Wiro. Cepat. Kalau haus, jilat saja air keringat, kata murid yang lucu dan seperti kurang ingatan pula, macam gurunya. Dan dasar Eyang Sinto Gendeng manusia aneh, dia sama sekali tidak marah mendengar guru yang keliwatan dari muridnya itu, melainkan tertawa mengakak. Tiba-tiba tawanya lenyap. Air, Wiro, lekas, bentak perempuan itu. Sang murid berlalu juga dari tempat itu, melangkah ke sebuah pondok kecil. Di bagian belakang pondok ini ada sebuah gentong berisi air putih dingin. Wiro mengambilnya segayung. Ketika dia melangkah kembali ke tempat tadi untuk memberikan air itu kepada gurunya, maka didengarnya suara Eyang Sinto Gendeng menyanyi. Suaranya sama sekali tidak merdu. Namun kata-kata yang terjalin dalam nyanyian itu membuat Wiro Saksana menjadi heran dan bertanya-tanya dalam hati. 17 tahun wus katilar, pucuking gunung gede iseh panggah kaya bien mulo. Langit iseh tetep biru, bulan lan suryo iseh tetep mandeng lan kangen. 17 tahun agawe kang tua tambah tua. 17 tahun dade kake bayi abang dadi pemuda kang gagah. 17 tahun waktu perjanjian. 17 tahun wiwitane perpisahan. 17 tahun wek daling pamales. Artinya, 17 tahun telah berlalu. Puncak gunung gede masih tetap seperti dulu. Langit masih tetap biru. Bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. 17 tahun membuat si tua tambah tua. 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah. 17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung perpisahan. 17 tahun saat pembalasan. Jilid 6. Selama diam di puncak gunung gede itu bersama gurunya, walau bagaimanapun miring otak sang guru, namun baru hari itulah Wiro Saksana melihat dan mendengar Eyang Sinto Gendeng menyanyi. Kata-kata dalam nyanyian itu entah mengapa membuat Wiro jadi berdebar. Apakah maksud kata-kata nyanyian itu? Perasaan yang bagaimanakah yang tengah dicetuskan oleh gurunya, karena Wiro melihat nenek-nenek itu menyanyi dengan penuh perasaan, dengan mata memandang jauh ke muka. 17 tahun membuat aku si tua bangka tambah tua. Kata-kata ini jelas ditujukan ke diri gurunya sendiri. Tapi pada siapakah ditujukan kalimat yang berbunyi, 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah, itu? Apakah ditujukan kepadanya? Berdebar hati Wiro Saksana. Kemudian kalimat-kalimat 17 tahun ujung perpisahan, serta 17 tahun saat pembalasan. Apakah arti semua itu? Ketika Wiro Saksana memandang ke atas, pada saat itu pula Eyang Sinto Gendeng melihat ke bawah. Dan mata yang tajam dari Wiro Saksana, meskipun cuma sekilas, namun masih dapat melihat pantulan air muka serta cahaya mata gurunya yang lain dari biasanya. Air muka itu, sinar mata itu menyembunyikan satu perasaan sedih. Perasaan apakah yang menyemaki hati sang guru sebenarnya? Tiba-tiba Eyang Sinto Gendeng membentak keras, sampai Wiro Saksana terkejut dan serasa terbang nyawanya. Tunggu apa lagi, geblek? Orang sudah haus, dianya tegak mematung.
Ku kencingi kepalamu baru tahu, lemparkan gayung itu cepat. Dan Wiro Saksana segera lemparkan gayung batok kelapa yang berisi air ke atas. Gayung itu melesat ke atas tanpa setetes air pun yang tumpah. Bagus, Wiro, bagus sekali, memuji Sinto Gendeng. Dan dengan tangan kirinya, disambutnya gagang gayung. Sesaat kemudian, tenggorokannya yang kurus dan kerinyutan itu kelihatan turun naik meneguk air dari dalam gayung. Air itu diteguknya sampai habis. Terima gayung ini kembali, Wiro. Gayung melesat ke bawah. Wiro Saksana ulurkan tangan untuk menyambut, tapi pada detik itu pula, di atas pohon, gurunya kelihatan menggerakkan tangan kanannya. Angin deras mendorong kepala gayung, membuat gayung yang hendak disambuti Wiro Saksana itu mencelat ke samping dan menyerang dadanya. Gila betul, bentak si pemuda. Cepat-cepat dia palangkan lengannya di muka dada. Gayung dan lengan beradu. Gayung pecah berantakan ke tanah, gagangnya patah dua. Pada saat itulah, Sinto Gendeng melayang turun ke bawah. Kedua kakinya menjejak tanah tanpa suara dan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, padahal cabang pohon jambu klutuk dari mana dia meloncat tadi hampir 4 tombak tingginya. Dapat dibayangkan bagaimana luar biasanya ilmu meringankan badan perempuan sakti ini. Kedua orang itu, guru dan murid, berdiri berhadap-hadapan. Wiro Saksana dapat merasakan betapa lainnya pandangan kedua mata Sinto Gendeng kepadanya, pandangan yang tidak dimengertinya. Nenek-nenek ini bergerak mundur beberapa langkah ke belakang. Kedua kakinya kemudian merenggang, sedang kedua tangan mengembang ke muka. Mulutnya berkemik. Detik demi detik, sepasang kakinya amblas ke dalam tanah sampai 3 senti, sedang seluruh tubuhnya bergetar hebat. Mukanya yang hitam dan berkerinyut itu basah oleh keringat. Tiba-tiba, kejut Wiro Saksana bukan olah-olah, ketika dilihatnya bagaimana kedua tangan gurunya berwarna putih sekali, sedang 10 kuku jari tangan perempuan itu memerak serta memancarkan sinar yang menyilaukan. "Eyang," seru Wiro Saksana, "apakah kau mau bikin aku mati konyol dengan pukulan sinar matahari itu?" Sinto Gendeng tidak menjawab, mulutnya semakin mengemik, rahang-rahangnya semakin mengatup, dan pandangan mata serta tampangnya sangat mengerikan. Merinding bulu kuduk Wiro Saksana. Baru kali ini dilihatnya gurunya sedahsyat itu. Tanpa menunggu lebih lama, tanpa menunggu sampai kedua tangan yang mengepal dihantamkan ke muka, maka pemuda ini cepat-cepat pentang kaki dan dekapkan lengan di muka dada. Matanya meram, mulutnya komat kamit. Sepasang kakinya amblas 2 senti ke tanah. Tubuhnya tak bergerak barang serambut pun, laksana gunung karang yang keras membatu. "Ciahat!" Bentakan Sinto Gendeng melengking melanglang langit. Kedua tangannya dipukulkan ke muka. 2 rangkum sinar putih yang menyilaukan serta panasnya dapat menghanguskan dan melelehkan benda apa saja, menggempur ke arah sasaran di muka sana, yaitu tubuh Wiro Saksana. Pada detik yang sama, Wiro Saksana membentak pula. "Hiya!" Tangan yang tadi bersih dekap dengan serentak memukul ke depan. Dan kedua tangan itu terus saja terpentang lurus ke muka. Inilah apa yang dinamakan ilmu pukulan, benteng topan melanda samudra. Ilmu pukulan ini bukan saja dapat dipakai untuk menyerang, tapi sesuai dengan namanya, juga dapat menjadi perisai tangguh atau benteng kekar yang melindungi Wiro dari serangan gurunya. Bila angin-angin topan pukulan itu sama bertemu di udara, maka terdengarlah suara berdentum yang menyenging liang telinga. Debu dan pasir beterbangan, daun-daun pohon berguguran, bahkan ranting-ranting kering patah-patah dan berjatuhan. Puncak gunung gede bergetar, langit seperti mau terbelah oleh dentuman itu. Ketika debu dan pasir surut ke tanah, ketika keadaan di sekitar situ menjadi terang kembali, maka Wiro Saksana melihat bagaimana kedua kaki gurunya amblas ke dalam tanah sedalam 10 senti. Muka perempuan itu penuh keringat dan matanya menyipit. Namun bila ditelitinya pula keadaan dirinya, maka didapatinya kedua kakinya tenggelam ke dalam tanah sampai sebatas betis. Sedangkan tubuhnya yang memercikkan keringat dingin itu terasa masih bergetar gontai akibat adu tanding tenaga dalam yang luar biasa tadi. "Bagus, Wiro, bagus sekali," terdengar Eyang Sinto Gendeng. Meski memuji, namun dari mukanya bukan menunjukkan kegembiraan, sebaliknya muka yang berkerut-kerut itu masih memancarkan kengerian. "Sekarang sambuti pukulan angin es ini, Wiro." Dan abis berkata begitu, Sinto Gendeng angkat tinggi-tinggi kedua tangannya dengan telapak membuka lebar menghadap ke arah muridnya. Matanya kembali terpejam. Wiro menunggu dengan badan tiada bergerak. Udara mendadak menjadi sangat sejuk. Kemudian, ketika Sinto Gendeng memutar-mutar kedua tangannya,
maka kesejukan itu mendadak sontak berubah menjadi udara yang sangat dingin menyembilui tulang-tulang sumsum. Geraham-geraham Wiro Saksana bergemeletakan menahan rasa dingin yang amat sangat itu. Permukaan kulitnya membeku seperti ditutupi salju. Tanah yang dipijaknya laksana pedataran es. 1 menit saja hal itu berlangsung lebih lama, pastilah tubuh pemuda ini menjadi beku membatu. Inilah kehebatan ilmu kesaktian yang bernama angin es itu.